Alhamdulillah, inna syukra lillah, inna thanaa kulluhu lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadan somadan, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, balaghar risalah wa a'addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal gummah wa jahada fi sabilillahi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, akthiru min dzikri hadhil ladzat, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin hadirat yang kami muliakan, yang semoga kita semua senantiasa berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kepada almarhum juga keluarga almarhum Darwis Muhammad Darwis bin Soleh. Hadirin hadirat, yang pertama-tama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya segala puja dan puji adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berlindung kepadanya, memohon pertolongannya dan memohon ampunan atas segala dosa-dosa kita. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan diri kita dan dari kejahatan amal-amal perbuatan kita. Sesungguhnya tidak ada tempat bernaung kecuali dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan siapa saja yang mengikuti beliau hingga hari kiamat. Hadirin jamaah Tazkiratul Maut yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kematian ini satu tanda yang tidak ada manusia yang bisa bantah. Satu tanda dari tanda-tanda betapa kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Mau orang kafir, mau orang beriman, tidak ada yang bisa bantah bahwa semua kita ini pasti akan mati. Tidak ada yang akan kekal hidup di dunia ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ini ayat Allah tulis dalam Al-Quran, dan tidak ada satupun manusia yang bisa bantah. Sampai hari ini banyak orang mengembangkan ilmu pengetahuan, menciptakan teknologi medis yang luar biasa, tapi tetap saja orang tetap mati, tidak bisa dihalangi. Bahkan Nabi SAW katakan, umri ummati baina sittina wa sab'ina sana. Umurnya umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Wa qalilum ma tajawazan dzalik. Sedikit sekali yang lewat dari itu. Artinya apa? Betul, walaupun teknologi medis ini sudah canggih, obat bermacam-macam dibuat, tapi umurnya orang tetap saja 60 sampai 70 tahun saja. Inilah tanda betapa kuasanya Allah dan betapa lemahnya kita. Maka kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah, agar Allah Ta'ala bimbing diri kita, bimbing hati kita, agar bisa menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesuksesan yang besar. Wa may yuti'illaha wa rasulahu
faqad faza fawzan adzima. Itulah kesuksesan kata Allah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya selama hidup di dunia ini, faqad faza fawzan adzima. Dialah orang yang beruntung. Bukan untung yang kecil, untung yang besar. Maka kalau kita berada dalam ketaatan, dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah sukses yang sebenarnya. Ya, sebagaimana saudara kita ini, Masya Allah. Karena pernah saya sama-sama khuruj taskil 40 hari. Lihat bagaimana kesehariannya, amalnya luar biasa. Bahkan saya bilang, saya jadi saksi nanti ada apa, beliau ini orang baik. Tidak pernah menyusahkan orang lain, berikan nasihat yang baik, mengajak orang untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita yang masih hidup ini yang penuh dengan fitnah. Bagaimana kita jalani hari-hari kita ini? Kita doa kepada Allah agar Allah Ta'ala bimbing kita untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Ad-dinun nasihat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama ini nasihat. Untuk siapa? Untuk Allah, Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin dan seluruh kaum muslimin secara umum. Artinya apa? Siapa saja mau dapatkan ini agama, siap untuk dinasihati. Dan nasihat ini bermanfaat kalau kita taati. Ya biar ribuan ceramah hebat-hebat tafsirkan Al-Quran 30 juz, tapi kalau tidak mau masuk dalam hati kita, tidak mau kita taati nasihatnya, maka tidak ada nilainya ini agama. Sia-sia kita punya kehidupan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala katakan juga dalam Al-Quran, fabashir ibad, beri kabar gembira kepada hamba-hamba, laki-laki, perempuan, ada kabar gembira dari Allah. Siapa yang dapat kabar gembira tersebut? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana, yaitu orang-orang atau dari hamba-hamba Allah yang senang mendengarkan perkataan yang baik, fayattabi'una ahsana, kemudian ikuti yang baik dari perkataan tersebut, ikuti yang baik dari nasihat tersebut. Kalau kita ikuti nasihat Allah, perintah Allah, ikuti nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan adzima. Maka inilah kesuksesan yang besar, kesuksesan, keuntungan yang besar sesungguhnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang pertama kita dinasihati mau dengar, erok langer. Makanya kata ulama, salah satu hikmah kenapa kalau kita berwudu itu disunahkan kita untuk cuci telinga, bahkan ujung jari kita ini disuruh dimasukkan ke dalam telinga, sambil niatkan juga dalam hati agar telinga kita ini mau dengar yang baik-baik, tidak mau dengar yang buruk-buruk. Karena kenapa? Kalau satu orang itu sudah mau dengar, ya ada tanda-tanda hidayah. Kalau tidak mau dengar, tenerok langgar. Biar dinasihati apa saja, tapi kalau tidak mau dengar itu nasihat, maka bahkan malaikat Jibril alaihissalam pun turun di sini untuk nasihati dia, tidak akan dia dapat petunjuk. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita ini makhluk yang lemah, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini Rabb yang maha agung, yang maha kuasa. Qulillahumma malikal mulk, katakanlah Allah ini, Allahumma malikal mulk, engkaulah ya Allah pemilik segala kerajaan, raja di atas segala raja. Tu'til mulka man tasha, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Tu'izzu man tasha, engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau hinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang kita rasakan, apa yang kita dapatkan, hakikatnya semua datang dari Allah. Hadirin, kekayaan yang kita raih bukan karena diri kita. Ada orang pedagang, dagangan yang sukses, siapa yang beri dia kekayaan? Allah Subhanahu wa taala. Karena biar bagaimana hebatnya kita dalam ilmu perdagangan, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak datangkan pembeli untuk beli dagangan kita, tidak ada juga laku jualan kita. Siapa yang datangkan itu pembeli? Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala berikan kita harta, berikan kita kekuasaan, kemuliaan, mudah bagi Allah taala untuk cabut semua itu. Tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala, dalam sekejap mata. Kalau Allah taala mau cabut kenikmatan yang Allah taala berikan dalam kehidupan kita, mudah saja bagi Allah. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun
fayakun. Karena kalau Allah kehendaki, cukup Allah Ta'ala katakan kun fayakun, jadilah apa yang Allah Ta'ala ingin kehendaki, maka jadi. Maka manusia yang cerdas adalah manusia yang selalu menempatkan keinginan-keinginannya untuk memenuhi keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu, orang beriman ini paham bahwa kita memang manusia diciptakan punya keinginan, tapi tidak ada keinginan, tidak ada kehendak yang terjadi kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah paham ini, dia tahu kalau begitu tugas saya di dunia menyempurnakan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Apa saja yang kau inginkan, apa saja yang kau kehendaki tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terjadi. Jadi dari sini kita paham sudah, semua yang terjadi di atas muka bumi ini kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita mau lawan, kita beranggapan, berandai-andai, sekiranya tidak begini, sekiranya tidak begitu, sekiranya begini, mungkin begitu jadi. Tidak, hadirin, semua ini sudah dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saja dalam diri almarhum yang terjadi, tapi kita semua ini diintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kata Nabi SAW, itu malaikat maut 50 kali setiap hari, lebih banyak daripada kita sholat setiap hari. Kalau kita sholat diwajibkan 5 waktu saja, tapi malaikat maut diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 50 kali setiap hari datangi manusia ini. Tengok sudah waktunya belum? Sehingga ada satu riwayat, katanya malaikat maut itu heran. Kenapa malaikat maut ini sampai heran? Saya heran dengan manusia ini. Namanya sudah ada di tangan saya, tapi dia masih sibuk ketawa-ketawa saja. Allah. Kalau kita di pengadilan, kemudian dihukum mati, besok hukumannya terjadi, kira-kira masih bisa ketawa tidak? Tidak ada lagi yang bisa ketawa, Bapak Ibu. Tapi ini makanya malaikat maut ini heran. Namanya sudah ada di catatan saya. Sebentar lagi saya cabut nyawanya, tapi dia masih tertawa-tawa hidup di dunia ini. Ya, tidak mempersiapkan bagaimana bekalnya nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kita ini makhluk yang lemah, berhajat, butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita datang di sini, kalau bukan pertolongan Allah, tidak bisa kita sampai di sini, hadir. Ya. Kita datang kenapa? Karena masih sehat, masih kuat. Di antara kita ada orang mau datang, tapi sakit, tidak bisa juga datang. Ya, ada juga mau datang tapi sudah lemah, tidak bisa lagi bepergian, tidak bisa juga datang. Maka kita nikmati kekuatan, kesehatan yang Allah berikan dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak beribadah kepada Allah. Apalagi kita berada di bulan Sya'ban ini, bulan yang mulia, bulan diangkatnya amal-amal, bulan dilipat gandakannya amal-amal. Bahkan kata Nabi SAW dalam riwayat, beliau itu kalau masuk bulan Sya'ban banyak berpuasa. Kenapa beliau banyak berpuasa? Karena disinilah bulan diangkatnya itu amal-amal. Dan Nabi SAW paling senang ketika amal beliau diangkat itu, beliau dalam keadaan berpuasa. Dan ini juga melatih diri kita ketika nanti masuk Ramadan, supaya nanti Ramadan tidak loyo-loyo. Alasan karena kenapa tidak pernah melatih diri? Baru 1-2 hari puasa mau buka, kenapa tidak kuat? Mati kasih ini kalau kulanjut puasa. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kita latihan dari sekarang, mulai berpuasa. Kalau tidak bisa puasa Daud Senin Kamis, kalau tidak bisa Senin Kamis, setidaknya kita ada puasa di bulan ini, melatih diri kita ketika nanti mau masuk bulan Ramadan. Hadirin jemaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ini Rabb yang Maha Kuasa. Jangan kita anggap bahwa kekayaan yang kita miliki ini sebagai kemuliaan. Karena banyak manusia begitu, ketika dikasih nikmat harta, dikasih nikmat jabatan, mereka katakan ini, ya Tuhanku telah memuliakanku. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia sifatnya itu, kalau dikasih nikmat, wa na'amahu, kami beri nikmat kata Allah, dikasih kemuliaan, dikasih harta, maka dia katakan rabbi akraman, Tuhanku telah memuliakanku. Begitu juga sebaliknya. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Kalau dikasih ujian, disempitkan rezekinya, dia mengatakan
Robbi ahanan, Tuhanku telah menghinakanku Allah. Kalla, sekali-kali tidak hadirin. Kemuliaan, kehinaan seseorang itu bukan dihitung dari banyaknya harta yang dimiliki atau tidak adanya harta yang dimiliki. Kemuliaan, keagungan seseorang itu sejauh mana dia taat kepada Allah. Maka jangan kita tinggalkan taat kepada Allah bagaimanapun kondisi kita. Bahkan sekalipun kita mungkin ahli maksiat, Ustaz saya ini masih suka minum-minum, walaupun masih minum-minum tetap sholat kepada Allah di hadapan Allah. Saya masih berzina Ustaz, tetap sholat. Saya masih suka mencuri ya Ustaz, tetap juga sholat. Karena kenapa? Ya, kalau sudah mencuri tidak sholat lagi, bagaimana mau nanti ditimbang amal kita di hadapan Allah? Karena orang beriman ini hadirin, orang yang ada imannya, iman yang sempurna, iman yang tidak diiringi dengan kesyirikan. Ya, ini hati-hati, sekarang banyak kita tanpa sadar terjerumus ke dalam kesyirikan. Kadang kita katakan, ya kalau tidak kerja bapaknya kita mau makan apa? Nauzubillah. Tanpa sadar kita jatuh dalam kesyirikan. Karena kenapa? Kita menyandingkan Allah dengan pekerjaan. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang atur rezeki. Tapi kita juga katakan kalau tidak bekerja kita mau makan apa? Kalah kita dengan janin yang ada dalam perut ibu kita ini. Kenapa ini bisa kalah? Karena itu janin tidak juga kerja, bahkan tidak bisa apa-apa, tinggal di dalam rahim, tapi dapat rezeki tidak? Dapat rezeki juga. Bahkan ibu kita dahulu sebelum mengandung kita, sebelum melahirkan kita, tidak ada air susu di dadanya. Tapi ketika mengandung kita, melahirkan kita, tiba-tiba ada air susu di dadanya. Siapa yang datangkan itu air susu untuk menjadi rezeki kita? Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba besar mengatakan, kalau tidak kerja mau makan apa? Allah. Padahal dulu waktu kita kecil tidak pernah bekerja, tapi diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tanpa kita sadari, kita telah menyandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan pekerjaan. Syirik itu bukan tidak mengakui Allah, mengakui juga Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Pemberi rezeki. Tapi di samping dia mengakui Allah, dia juga mengakui bahwa di samping Allah yang lain juga bisa memberikan rezeki. Seperti tadi, kalau tidak kerja mau makan apa? Berarti dia samakan Allah Ta'ala yang Maha Pemberi rezeki dengan pekerjaan juga. Sampai dia korbankan waktunya, tenaganya, semuanya, bahkan hidupnya demi pekerjaannya. Karena kenapa? Dia barangkali di situ masih hidup. Bahkan banyak di antara kita rela tinggalkan sholat karena pekerjaan kita. Na'udzubillah min dzalik. Padahal hadirin, ketika kita tinggalkan pekerjaan, asbab mencari rezeki, menuju sholat, menuju masjid, sujud di hadapan Allah, hakikatnya kita datang kepada sang pemilik rezeki. Maka tidak rugi. Jadi kalau begini keyakinan, apakah kita tidak usah bekerja? Tidak juga hadirin. Kita bekerja karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja sunnah Nabi SAW, tapi kita tidak meyakini bahwa rezeki kita di situ. Tidak ada jaminan memang, karena pekerjaan ini asbab zulumat. Siapa yang bisa jamin bahwa orang yang menanam, orang yang ke sawah mau nanam padi bisa panen nanti? Tidak ada jaminan. Kalau Allah datangkan musibah, habis tanamannya, selesai. Tidak ada jaminan orang yang menanam bisa panen. Tidak ada jaminan juga orang yang berdagang bisa untung. Banyak orang berdagang tidak untung tapi rugi. Karena memang rezeki itu Allah Subhanahu wa taala letakkan di langit, bukan di bumi ini. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rezekimu itu di langit dan apa yang sudah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mau cari rezeki kita di mana? Ke langit dulu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru ke bumi cari. Walaupun tidak ada jaminan. Tapi kalau orang keluar dari rumahnya niat mencari rezeki yang halal di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak minta-minta untuk memberikan nafkah anak istrinya, maka satu tetes keringat Allah Ta'ala jadikan penggugur dosa-dosanya. Bahkan dia keluar dari rumahnya dihitung fi sabilillah. Bayangkan hadirin. Sampai ada jaminan juga yang keluar berdagang. At-tajir shodiq, pedagang yang jujur ini. Karena kenapa? Pedagang itu paling susah jujurnya. Makanya ada jaminan bagi pedagang yang mau jujur. At-tajir shodiq, pedagang yang jujur. Di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka, mas siddiqin, syuhada was sholihin.
bersama orang-orang siddiq, para syuhada dan solihin. Bayangkan, luar biasa fadilahnya. Kalau orang mau berdagang, cari rezeki yang gitu. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah wa ta'ala. Maka hadirnya kita di sini juga dengan tujuan yang satu, tujuan yang sama, bagaimana mendoakan almarhum dan juga mendapatkan nasihat bahwa kita di dunia ini bukan untuk selama-lamanya, tapi dunia ini tempat persinggahan. Bahkan kata Nabi SAW, dunia ini mazra'atul akhir, dunia ini mazra'ah, ladang. Ladang ini tempat kita bercocok tanam. Apa yang kita tanam itu juga yang kita tuai. Kita tanam kebaikan di dunia ini, yang kita tuai juga nanti kebaikan di akhirat. Kalau kita tanam keburukan di dunia ini, keburukan juga kita tuai nanti di akhirat. Maka jangan berhenti amal soleh, bagaimanapun buruknya kita. Walaupun kita berzina, mencuri, suka minum minuman keras, jangan berhenti amal soleh. Karena kenapa? Nanti di hari kiamat ditimbang sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau lebih banyak aja pahala kebaikan kita daripada pahala amal keburukan kita, maka amal keburukan kita mudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, masalahnya kalau lebih banyak usah sebagaimana? Ya kalau lebih banyak tinggal masuk neraka saja. Allah. Masuk neraka. Orang beriman masuk neraka itu bukan hanya mendapatkan siksa saja, hadirin. Ulama katakan sakitnya tertusuk duri orang beriman di dunia ini penghapus dosa-dosanya. Ketika demam, ketika menderita sakit, Allah gugurkan dosa-dosanya. Bahkan ketika nanti di hari kiamat karena banyak dosanya dimasukkan ke dalam neraka, di neraka juga dicuci atas semua dosa-dosanya. Sampai ketika tidak ada lagi dosa, dicuci dia di Nahrul Hayat, kemudian dimasukkan ke dalam surga, tidak kekal di dalam neraka. Yang penting iman kita tidak disertai kemunafikan, kesyirikan, kefasikan di hadapan Allah. Maka ini yang mesti kita jaga, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita yakin kepada Allah, tapi yakin juga kepada selain Allah. Ya, ini jimat-jimatku ini kalau tidak kupakai, naik celaka main. Allah, na'udzubillahi min dzalik. Allah yang Maha Penjaga. Tidak ada sebaik-baik penjaga kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW ajarkan kita amal-amal. Untuk apa ini amal-amal? Untuk menjadi benteng kita di dunia ini dan menjadi simpanan nanti di hari kiamat. Kalau susah kita punya rezeki, gampang saja. Ya, baca surah Al-Waqiah setiap malam. Kata Nabi SAW, siapa yang mau rezekinya dilancarkan, baca ini surah setiap malam sebelum tidur. Maka Allah mudahkan kita punya hidup. Karena memang salah satu pintu pembuka rezeki ini adalah tilawatul Quran. Yang paling di atas, yang paling utama ini adalah takwa. Apapun masalah kita hadapi di dunia ini, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah makan minum, masalah pekerjaan, masalah dengan bos, masalah dengan siapa saja, dahulukan takwa. Takut kita kepada Allah, lapor kepada Allah, ya Allah. Jangan katakan kepada Allah, ya Allah saya punya masalah yang besar, tapi katakan kepada masalah saya punya Allah yang maha besar. Ya Allah, kau tahu masalah saya ditimpa ini dan itu, ya tolong saya dalam setiap permasalahan saya. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Cari pertolongan Allah di mana? Dalam sabar dan salat. Jangan langsung mengeluh. Sahabiah, satu orang masuk Islam, bawa anaknya. Dilaknat sama kaumnya, ya nanti kalau kau masuk Islam itu celaka kau. Nanti kalau kau amalkan agama, ya rugi kau. Ya, banyak musibah kau dapat. Tapi keimanan yang kuat tetap datang ke Madinah masuk Islam. Dan betul, masuk Islam anaknya meninggal dunia. Karena keimanannya kuat, tahu Allah Ta'ala Maha Kuasa. Maka tidak kemana-mana, tidak minta tolong sama siapa. Dihamparkan sajadah, solat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa, ya Allah di hari kiamat kau mampu bangkitkan anak saya, ya Allah. Tapi saya tidak mau anak saya jadi fitnah untuk saya gara-gara saya masuk Islam. Saya dapat musibah ini, maka bangkitkan anak saya, ya Allah. Belum turun tangannya nih ibu, anaknya sudah hidup kembali, Allah. Jadi kalau ada yang bilang mati suri itu, ada hakikatnya itu mati suri. Karena memang ada di zaman Nabi SAW. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada satu orang sahabat namanya Abdurrahman. Bukan Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman juga. Sahabat radhiyallahu ini menderita sakit. Ketika sakit, lama sakitnya, ya, tiba-tiba berhenti jantungnya berdetak. Nafasnya sudah putus. Maka keluarganya pun menangisinya, menutup matanya. Allah.
Orang-orang di sekitarnya pun siap-siap untuk menyelenggarakan jenazahnya, untuk dimandikan, mau disolatkan. Tiba-tiba baru dipersiapkan, tiba-tiba dia buka matanya lagi. Allah. Akhirnya ditanya, apa yang terjadi sama saya? Kenapa kalian persiapkan? Nah tadi itu orang-orang lihat kau sudah meninggal dunia, tidak. Nah ini orang-orang datang untuk mempersiapkan jenazah. Maka dia cerita, tadi saya tuh tertutup mata, habis nafas, datang. Saya lihat 2 malaikat datang membawa saya di depan ahkamul hakimin, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya, diperlihatkan amal-amal saya. Kemudian datang lagi 1 malaikat, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ini belum lagi waktunya untuk mati. Kembalikan dia, karena anak dan istrinya, keluarganya ini masih mendapatkan manfaat dalam dirinya. Betul, setelah itu dia hidup lagi 1 bulan kemudian baru meninggal dunia. Hadirin hadirat yang mulakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita takut dengan kematian atau musibah apapun di dunia ini, karena semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak dijamin ini, kita ini masuk surga, ahli neraka atau ahli surga, tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sibukkan diri dalam beramal. Yakin bahwa amal yang kita buat itu akan mendatangkan pertolongan. Salat yang kita laksanakan itu bukan mendatangkan masalah, zuhur misalnya, asar misalnya, tidak. Tapi disitulah kasih sayang Allah, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dengan solatnya Allah Ta'ala selesaikan masalahnya. Bahkan hari ini juga kalau kita mau cerita, banyak sekali kisah-kisah yang terjadi karena solatnya itu Allah Ta'ala selesaikan semua masalah hidupnya. Hadirin jemaah yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun kondisi kita di dunia ini, bagaimanapun susahnya, bagaimanapun beratnya keadaan, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Bagaimanapun kita bejatnya, kotornya kita punya pikiran, bahkan maksiat di hadapan Allah, jangan sekali-kali tinggalkan sholat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Umar bin Khattab, la sahma fil Islam, la sahma fil Islam liman taraka sholat. Tidak ada bagian dirinya dalam Islam. Bahasa kasarnya, orang tidak mau sholat itu hakikatnya bukan orang Islam. Cuma hari ini walaupun tidak sholat, tapi diakui juga sebagai Islam, bahkan dilihat KTP-nya Islam juga. Tapi kalau disuruh sholat tidak mau juga sholat. Allah. Bahkan sudah didatangi, kadang dinasihati tidak mau juga sholat. Hadirin hadirat yang mulakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita perhatikan betul-betul. Iman kita, yang kedua sholat kita. Karena ini nanti yang pertama kali ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bukan berapa banyak harta yang sudah kau kumpulkan, berapa miliar uangmu di bank, bukan. Seberapa banyak asetmu ini di dunia ini, berapa banyak tanahmu, berapa banyak rumahmu. Bukan itu yang Allah Ta'ala tanyakan pertama kali. Yang Allah Ta'ala tanyakan pertama kali, hadirin, bagaimana sholatmu. Awwalu yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati shalah. Yang pertama kali nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Dan salat ini menjadi tolak ukur juga. Kalau salatnya betul, salatnya bagus, maka pasti bagus amal-amalnya. Tapi kalau salatnya jelek, hanya sekedar berdiri ruku sujud saja, maka tidak, jelek juga amal-amalnya. Sampai di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada orang baru masuk Islam, syahadat di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tetangganya ini melapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada tetanggaku baru masuk Islam, rajin sekali sholat, bahkan sholat malam tidak pernah dia tinggal, sholat fardu senantiasa berada di saf belakangmu ya Rasulullah. Tapi dia punya kebiasaan buruk, sebelum pergi sholat subuh pergi mencuri dulu. Allah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sholatnya itu betul, kalau dia ikhlas karena Allah untuk memperbaiki dirinya, maka tidak lama lagi sholat itu akan mencegahnya dari perbuatan tersebut. Dan betul sahabat ini saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Orang yang rajin sholat ini tidak pernah tinggal sholatnya dalam keadaan apapun. Tidak lama kemudian tidak pernah lagi mencuri. Memang janji Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan mikir capek-capek suruh orang berhenti nakal, jangan mikir capek-capek suruh orang berhenti bejat. Cukup suruh saja dia sholat. Biar bagaimana nakalmu, sholat kau juga ke masjid. Biar bagaimana perbuatanmu, sholat kina. Karena kenapa, nanti sholatnya itu yang akan menasihati dia.
agar meninggalkan kekejiannya, kemungkarannya. Jadi tidak perlu capek-capek nasihati, jangan kau begini, jangan kau begitu. Rajin saja suruh dia sholat, selesai. Sampai Nabi SAW kan perintah kita, anak kita umur 7 tahun, ajar dia sholat, didik dia untuk sholat. Kalau sampai 10 tahun masih bandel tidak mau sholat, pukul saja dengan pukulan yang mendidik. Ya. Bukan pukulan yang menghancurkan, meremukkan, tidak, pukulan yang mendidik. Kita rangkul anak kita. Nah, ya. Bagaimana kalau kita bisa sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bantu bapak, anak perempuan kita nasihati, kalau kau sayang bapak, kau cinta bapak, kau keluar rumah tutup aurat. Bantu bapak banyak sujud di hadapan Allah, karena nanti di hari kiamat ketika kau buat dosa, bukan hanya kau yang ditanya, tapi bapak juga nanti ditanya, apakah sudah saya sampaikan ini agama kepadamu atau belum. Maka kita hati-hati ya, kita sudah rajin sholat di masjid, tapi pulang di rumah kita tidak ada cemburu. Istri kita keluar tidak tutup aurat, bicara dengan bermacam laki-laki, kita tidak ada rasa cemburu. Allah. Padahal kata Nabi SAW, satu orang perempuan keluar dari rumahnya tidak tutup auratnya, maka Allah Ta'ala catat dosa baginya sebanyak bulu yang ada di tubuhnya. Dikali berapa banyak laki-laki. Ini keluar rumah, nah tambahi lagi, selfie lagi di medsos. Allah, berapa banyak dosa itu. Dan itu juga bukan hanya istrinya ditanya, tapi bapaknya, suaminya ditanya. Anak perempuan kita bahkan keluar digonceng laki-laki, kita tidak ada rasa cemburu. Na'udzubillah min dzalik. Maka Nabi SAW nasihati kita ya. Karena agama ini bukan hanya iman amal saja, tapi watawasau bil haq, bagaimana menasihati pada kebenaran. Diri kita bukan cukup kita saja yang rajin sholat, anak kita terserah media nanti. Padahal nanti juga di hari kiamat kita ditanya ya. Allah perintah memang sekarang dalam Al-Quran, ku anfusakum, jaga dirimu juga keluargamu. Artinya apa? Perintah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kita rezeki istri, Allah beri kita rezeki anak, Allah beri kita harta. Kalau tidak dijaga semua ini, tidak dijaga dari api neraka, maka nanti anak, istri, harta kita bukan menjadi teman, menjadi musuh kita. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa binihi. Allah. Karena akan datang nanti hari yauma yafirrul mar'u, hari ketika itu seseorang lari dari akhihi, dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari juga dari mamanya dan bapaknya. Yang dulu mamanya dan bapaknya yang selalu melindungi dia, menjaga dia, merawat dia, berikan harta, berikan fasilitas. Tapi di hari itu dia lari dari saudaranya, dari ibu bapaknya. Bukan hanya dari itu saja, wa sahibatihi wa bani, lari juga dari istrinya, lari dari anaknya. Padahal dulu dia keluar rumah cari duit, mau halal mau haram, yang penting istrinya senang, bisa beli perhiasan, bisa beli handphone yang mahal, terserah. Tapi hari itu lari, padahal di dunia dia berjuang keras bagaimana supaya anak istrinya senang. Tapi hari kiamat lari. Kenapa hadirin? Karena dituntut. Dulu bapak tidak pernah ajar saya sholat, dulu bapak tidak pernah perintah saya tutup aurat keluar rumah, dulu bapak kasih makan saya harta yang haram, sehingga hari ini masuk neraka, celaka. Saya minta pahala tak pak? Saya minta pahala tak? Kasih saya satu pahala. Tidak, nafsi, nafsi. Jangan nak. Dulu waktu di dunia saya kasih kau harta, saya kasih kau apa yang kau mau. Tapi hari ini jangan sampai pahala yang kau minta ini yang nanti bisa menyelamatkan saya dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Hadirin jemaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan Allah. Maka ini agama nasihat untuk kita. Agama ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jalankan ini agama, kalau kita jalankan ini amanah dari Allah, maka kita pasti akan sukses. Sebagaimana saudara kita insyaallah Muhammad Darwis ini telah sukses hakikatnya, karena sudah banyak dia gunakan hartanya, dirinya untuk memperjuangkan agama, mengamalkan agama. Bukan hanya mengamalkan agama saja, tapi juga memperjuangkan ini agama bagaimana bisa wujud. Karena hari ini orang mengamalkan agama banyak, tapi yang memperjuangkan agama sedikit. Padahal Nabi SAW dan sahabat itu bukan hanya mengamalkan agama saja, tapi juga memperjuangkan agama dalam keadaan susah dan senang.
Bahkan dalam banyak peristiwa kita lihat perang Tabuk, sahabat sudah mau panen, ada yang lagi dapat harta banyak. Ini kalau tidak dipanen kurma ini tidak bisa lagi didapat ini. Padahal itu menjadi rezeki mereka selama 1 tahun. Tapi datang panggilan Allah untuk perjuangkan ini agama, mereka rela tinggalkan itu Allah. Dan inilah yang nanti dibanggakan di hadapan Allah. Bilal bin Abi Rabah pernah ditanya, kapan paling bahagia, perasaan paling bahagia kau rasakan dalam Islam? Padahal ketika itu dia jadi gubernur di Damaskus, punya istri yang paling cantik, hartanya juga banyak. Tapi apa yang dia Bilal bin Abi Rabah radhiyallahu anhu, yang paling bahagia saya rasakan dalam Islam ini bukan ketika saya diangkat jadi gubernur, bukan ketika saya punya istri yang cantik, bukan ketika harta saya ini banyak. Kenikmatan yang paling tinggi saya rasakan ketika saya disiksa majikan saya Umayyah bin Khalaf, luka yang masih terbuka di punggung saya, dijemur di padang pasir yang sangat panas di siang hari. Ditambah lagi batu besar ditindihkan. Allah Akbar. Ya, kalau kita baring-baring, anak kita yang kecil itu duduk di dada kita, biasa menjadi sesak kita punya dada, padahal beratnya cuma berapa kilo. Ya, ini bukan anak kecil, batu yang besar ditindih di atasnya dada Bilal, dan itu dalam keadaan luka, hanya untuk mengatakan, akui, ingkar Tuhannya Muhammad, akui Lata dan Uzza sebagai Tuhanmu. Apa yang dia katakan? Ahadun ahad. Dia membuktikan di hadapan Allah, ya Allah, dalam keadaan apapun saya tidak akan menjual keimanan saya di hadapanmu. Jangankan dalam keadaan senang banyak harta, dalam keadaan susah sekalipun, sempit sekalipun, bahkan di ambang kematian, saya tidak akan jual keimanan saya. Ahadun ahad, ahadun ahad. Ini yang diucapkan Bilal, sehingga ketika itu Allah Ta'ala masukkan kenikmatan yang luar biasa ke dalam hatinya. Sama ketika kita lihat dikisahkan ceritanya Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, asbab kematian, tidak ada kesenangan, tapi disitulah kenikmatan terbesar. Bahkan api yang mematikan ini tidak mampu membakar satu helai bulu yang ada dalam diri Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena keimanan yang betul kepada Allah, perjuangan memperjuangkan agama Allah. Allah Ta'ala perlihatkan pertolongannya bukan hanya di dunia ini saja, tapi di hari kiamat. Maka Bapak Ibu yang melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pertemuan kita malam ini memberikan keberkahan kepada almarhum ya Muhammad Darwis bin Joleng dan juga keluarga yang ditinggalkan. Semoga kehadiran kita, doa-doa kita diangkat di hadapan Allah. Allah terima majelis kita ini, ampuni segala dosa-dosanya dan ganti keburukan kita dengan kebaikan. Ya, sejenak mari kita angkat kedua tangan kita, ikhlaskan hati kita, bersihkan fikiran-fikiran kita dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah zalim kepada diri kami dengan kezaliman yang besar. Maka ampunilah kami ya Allah. Kalau Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa lagi kami mohon ampunan ya Allah. Kami hadir di rumah ini ya Allah untuk mendoakan saudara kami ya Allah, terkhusus almarhum Muhammad Darwis bin Joleng beserta keluarga ya Allah, agar Kau ampuni segala dosa-dosanya, terima amal-amalnya ya Allah, lapangkan kuburnya ya Allah, berikan kesabaran, ketabahan kepada keluarga yang ditinggal ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, sucikan dirinya sebagaimana Kau sucikan kain putih dari kotoran ya Allah. Ya Allah, bersihkan dia bil ma'i wal thalji wal barad ya Allah. Ya Allah, ganti apa yang dia alami sekarang dengan ganti yang lebih baik di hari kiamat ya Allah. Keluarga dengan keluarga yang lebih baik di alam sana ya Allah. Rumah yang ditinggal dengan rumah yang lebih baik ya Allah. Lapangkan kuburnya, masukkan wangi-wangian surga ke dalamnya ya Allah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan ya Allah. Kepada kami yang masih hidup ya Allah, agar Kau hiasi iman itu indah dalam hati kami, sehingga kami mencintai keimanan dan apa-apa yang mendekatkan kepadanya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami benci kepada kefasikan, kekufuran kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, orang tua kami ya Allah yang masih hidup juga sudah meninggal dunia Allah, agar Kau ampuni dosa mereka ya Allah. Telah banyak berjasa sampai kami hadir
di sini ya Allah, di dunia ini ya Allah. Pandang pengorbanan mereka ya Allah. Kalau yang sudah meninggal dunia ya Allah, ada di antara amal pahala kami ya Allah, Kau terima ya Allah, maka hadirkan pahalanya untuk mereka ya Allah. Kalau ada di antara amal soleh kami, Kau terima ya Allah, jadikan amal soleh itu juga pemberat timbangan amalnya di hari kiamat ya Allah. Yang masih hidup ya Allah, jangan Kau matikan mereka kecuali dalam keadaan hidayah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, tidak ada yang bisa beri kami hidayah kecuali Engkau ya Allah. Bimbing senantiasa kami dalam hidayah dan petunjuk-Mu ya Allah. Jangan Kau buat kami merasa sudah benar ya Allah, tapi di sisi-Mu kami ini senantiasa salah ya Allah. Bimbing kami dengan pertolongan-Mu ya Allah. Ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, kepada saudara-saudara kami ya Allah yang sedang tertindas dimanapun mereka berada ya Allah, Kau tolong mereka ya Allah. Yang sedang kelaparan, Kau beri makan ya Allah. Yang telanjang ya Allah, Kau beri pakaian ya Allah. Yang dapat musibah, yang dapat penyakit, Kau angkat penyakitnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim, terima majelis kami malam ini ya Allah, agar Kau ampuni saudara kami ya Allah, almarhum ya Allah, Muhammad Darwis ya Allah. Maka doa surah Al-Fatihah ini kami hantarkan pahalanya untuk almarhum ya Allah. Lil almarhum lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.